Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita boleh menikmati perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Pagi hari ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-22. Nah, secara khusus bagian perikop tentang hukum perkawinan ya, mulai ayat 13 kita melihat tentang pentingnya keperawanan ya dalam seorang gadis ketika dia masuk dalam rumah nikah. Nah, ayat 13 saya membaca, ayat 14 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ulangan pasal 22 ayat 13. Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menunjukkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini kau ambil menjadi istriku, tapi ketika ia menghampiri tidak ada kudapati pada tanda keperawanan. maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya, lalu ia menjadi benci kepadanya. Dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu, menghajar dia, mendenda dia 100 sikal perak dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis, karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya selama hidupnya, tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati ada tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. apabila seseorang kedapatan tidur dengan perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati, laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus menghapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah. tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati. Sebab perkara ini sama dengan perkara seorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya Bersama-sama. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang, walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang datang menolongnya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini kita melihat dalam satu perkawinan ya, satu rumah tangga atau hubungan suami istri. Betapa pentingnya berbicara tentang kesucian hidup ya. Nah,
Yang pertama kita melihat bahwa ada tuduhan, ya, ada tuduhan kepada seorang perempuan atau seorang istri ya oleh suaminya bahwa waktu mereka masuk dalam pernikahan itu ternyata yang perempuan tidak perawan lagi. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti itu? Nah, ini memang menunjukkan bahwa aturan yang demikian rupa di dalam kehidupan bangsa Israel tentang menjaga hidup kudus di hadapan Allah, ya, intinya menjaga kehidupan yang kudus. Jadi kalau seorang perempuan gadis ketika dia menikah nanti tetapi tidak perawan lagi, berarti dia sudah melanggar kesucian hidupnya, melanggar kekudusan. Jadi dia orang yang tidak lagi suci, ya, kesuciannya sudah ternodai. Nah, masalahnya juga kalau ini terjadi berarti ada ketidakjujuran ketika mereka hendak masuk dalam pernikahan itu, ya, sehingga ketika suaminya nanti tahu bahwa perempuan itu tidak perawan lagi, tidak suci lagi, kemudian dia kecewa dan akan mengembalikan perempuan itu, berarti tidak ada keterbukaan sebelumnya, ya, tidak ada kejujuran. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, dikatakan kasus pertama. Nah, ini kalau kita melihat bisa saja ini hanya sebagai tuduhan saja bahwa yang wanita ya tidak perawan lagi waktu masuk dalam pernikahan mereka. Nah, kalau hanya sebatas tuduhan, maka laki-laki yang menuduh itu dan ternyata tuduhan itu tidak terbukti, maka laki-laki itu akan didenda, dihukum. Nah, kasusnya begini ya, ayat 13. Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa suami ini menjadi benci kepada istrinya? Padahal ya sudah diambilnya anak gadis orang, kemudian dia mulai benci. Nah, ini bermasalah ya. Nah, kemudian ada tuduhannya karena wah ini anak perempuanmu tidak gadis lagi. Ya, itu tuduhannya satu. Tapi bisa saja karena ada yang lain barangkali lagi. Wah, ini bahaya. Jadi kalau seorang suami mulai dia benci sama istrinya, ini kan ada masalah. Bagaimana seorang suami kemudian bisa membenci istrinya padahal sebelumnya dia mengasihi, mencintai istrinya? Tentu ada sesuatu masalah. Nah, bisa masalah itu dari perempuan atau sebenarnya juga laki-laki itu. Ya, pasti ada masalah. Nah, kita melihat ternyata persoalannya adalah tuduhan. Ya. Ayat 14 menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku. Tetapi ketika ia kuhampiri, tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Maka haruslah ayah dan ibunya itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Jadi ini permasalahannya tidak hanya cukup diselesaikan antara suami istri. Ya, karena apa? Laki-laki ini mengembalikan ya perempuan itu kepada ayah ibunya, ya. Nah, yang ayah ibu dari perempuan nggak terima. Ya, ini kamu kalau lakukan ini mencemarkan nama baik keluarga, mencemarkan nama baik anak saya, mencemarkan nama baik kami. Ya, dan ini suatu hal yang aib. Jadi kalau ada dalam keluarga kemudian orang tahu bahwa itu anak gadisnya itu dulu waktu menikah dia udah nggak perawan loh, wah itu aib, itu tercoreng mereka. Nah, jadi mereka akan ya merasa bagaimana ya, tidak nyaman, merasa bersalah dan bisa dikucilkan. Nah, memang kalau kita melihat dalam kehidupan kekristenan awal-awal ya, hangat-hangatnya bagaimana orang-orang mengikut Tuhan ini menjaga kekudusan hidup luar biasa. Ya, tapi zaman sekarang ini sudah longgar. Ya, sangat-sangat longgar sekali. Jadi jarang sekali, ya boleh dikatakan jarang kalau ada penelitian. Beberapa tahun yang lalu saya membaca ada satu penelitian meneliti gadis-gadis yang
kuliah ya, ketika mereka masuk menikah, berapa banyak yang menjaga kekudusan hidup? Nah, hanya sedikit, beberapa saja yang tetap mempertahankan keperawanannya begitu loh. Nah, dalam dunia saat ini sangat-sangat apa ya, boleh dikatakan udah rusak lah ya. Ya, pergaulan bebas segala macam, dan dunia menganggap Anda apa-apa nanti toh bisa diteguhkan pernikahannya begitu. Nah, ini sebenarnya sesuatu hal yang tidak benar. Ya, meneguhkan pernikahan solusi, tetapi bukan itu menjadi sesuatu alasan untuk kemudian tidak menjaga kekudusan hidup. Nah, aturannya adalah masuk dalam rumah tangga ya, jangan melakukan hubungan suami istri dulu sebelum diberkati gitu kira-kira ya. Dan itu harus dipertahankan, jangan sampai gadis-gadis ya mengorbankan kegadisannya hanya karena cinta, hanya karena hawa nafsu ya, sehingga mengabaikan kebenaran firman. Kita melihat nanti bahwa kenapa ini penting. Nah, dikatakan kalau perempuan itu ternyata benar ya, dia tidak gadis lagi, ini melanggar kekudusan ya, ini adalah hal yang jahat ya. Nah, laki-laki atau suaminya tadi yang mau mengembalikan istrinya kepada keluarganya dengan tuduhan bahwa anaknya tidak perawan lagi, dan ternyata setelah diteliti ya, perkara ini dibawa kepada tua-tua dan ternyata ada tanda-tanda keperawanan itu, berarti ini laki-lakinya ada masalah, ini suaminya ini ada masalah. Dia hanya mau melepaskan tanggung jawab, dia tidak bertanggung jawab. Nah, dia hanya mau mengembalikan istrinya, atau mungkin ada wanita lain, terserah, kita nggak ngerti ya. Tetapi ketika diteliti bahwa memang anak gadisnya itu ya tetap waktu masuk dalam pernikahan itu adalah benar-benar perawan, maka laki-laki itu harus dihukum ya. Dikatakan ayat 18, maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu, menghajar dia, jadi memberi disiplin ya, enggak sampai mati ya, dilempar dengan batu, tidak ya, hanya diberi hajaran dan mendenda ya, mendenda dia 100 sikal perak dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis, karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Nah, perempuan itu harus tetap menjadi istrinya selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Jadi kalau tuduhan itu palsu, tuduhan tidak benar, maka laki-laki atau suaminya harus didisiplin, diberi hukuman dan didenda, dan kemudian dikembalikan wanita itu kepada dia, dan dia harus bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kita melihat kalau memang tuduhan itu betul ya, di ayat 20, tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya harus melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi seorang wanita, gadis yang tidak menjaga kesucian hidupnya, tidak menjaga ya keperawanannya, kemudian ketika dia menikah, suaminya nanti ya tidak menerima kenyataan itu, kemudian dibawa kasus ini dan betul bahwa si wanita tadi tidak lagi perawan, maka wanita itu harus dilempari dengan batu. Wow, luar biasa ya. Kalau peraturan ini tetap ditegakkan sampai sekarang, nih berapa banyak perempuan-perempuan yang dilempari dengan batu ini. Wah, ini mengerikan sekali. Ya, memang harus dilempar dengan batu. Mungkin kita akan berkata, wah sadis banget. Tidak, kasusnya sama seperti pelajaran kita kemarin. Bukan masalah ini seperti sadis atau tidak, tetapi lihat, ini sesuatu yang jahat. Jadi yang jahat ini yang harus disingkirkan ya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Nah, ketika hal yang jahat itu kita anggap tidak jahat lagi,
ya kita pandang sesuatu yang tidak terlalu berbahaya, maka kejahatan akan merajalela. Itu pasti. Ya, enggak apa-apa. Ya, melakukan dosa ini nggak apa-apa, nggak ada masalah lah ya, nanti toh Tuhan ampuni kita kok. Akhirnya ya merajalela lah kejahatan itu. Nah, termasuk salah satunya ya gadis-gadis tidak menjaga kesucian hidupnya, keperawanannya, ini akan merajalela. Dan bahkan ada pandangan umum, tidak ada masalah lah itu, masalah keperawanan yang nggak terlalu penting. Ada pandangan begitu, tetapi saya mau berkata pandangan itu sesat, pandangan itu keliru. Yang benar adalah ya harus baik laki-laki maupun perempuan itu menjaga kesucian hidupnya. Jangan melakukan hubungan seks di luar nikah karena itu adalah dosa. Itu namanya perzinahan, ya. Ya, jadi itu melanggar hukum Tuhan. Jadi sebenarnya yang ya benar adalah harus menjaga hidup kudus. Jadi kalau orang nggak menjaga hidup kudus, kemudian dia kena hukum, ya kena disiplin, ya itu seharusnya harus dilakukan. Bukan berarti hukum itu terlalu keras, ya terlalu sadis, tidak. Kitanya manusia ini yang harus taat kepada perintah Tuhan, kepada hukum itu. Jangan melemahkan atau menyederhanakan hukum itu sehingga kita melihatnya bukan sesuatu yang harus kita lakukan. Ya akhirnya toleran, ya udah nggak apa-apa deh, ya salah-salah sedikit lah nggak apa-apa, nggak boleh. Jadi kita lihat di sini ini berbicara tentang hal yang jahat dengan hal yang baik. Jadi yang jahat harus diselesaikan, yang baik ya tetap dilanjutkan. Demikian juga kalau ada orang yang bertunangan, dikatakan berikut, kemudian seorang laki-laki atau suami memperkosa istri orang, nah ini juga harus dihukum mati. Ini hal yang jahat. Jadi kalau ketangkap misalnya ada seorang suami selingkuh dengan istri orang lain, ya dua-duanya harus dihukum mati ya. Dikatakan ayat 22, apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, ya, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Ya, laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Lihat, demikianlah kau harus hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Jadi ini sesuatu hal yang jahat. Jadi yang jahat harus dilenyapkan, dihapuskan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hukum tentang pernikahan ini ya sangat luar biasa dan harus dipertahankan, diterapkan ya, sehingga hubungan suami istri akan tetap terjamin ya, akan tetap mereka saling mengasihi, saling mencintai dan mempertahankan rumah nikah mereka ya sampai maut memisahkan. Jadi kalau suami istri terus menjaga hidup kudus dan pernikahan itu mereka awali di dalam kekudusan, ya maka ya yang terjadi adalah satu kebahagiaan, karena memang Tuhan ya mempersatukan laki-laki dan perempuan itu dalam satu pernikahan kudus ya untuk kebahagiaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat betapa pentingnya baik laki-laki maupun perempuan menjaga hidup kudus di hadapan Allah ya dalam perjalanan hidup mereka secara khusus. Jangan sampai terjebak dalam dosa perzinahan ya, jangan sampai ada di dalam lingkungan itu dosa perzinahan itu. Kita harus keluar dari sana, kita harus menang terhadap itu, jangan sampai ada di ranah itu ya. Ini perjuangan karena dunia ini menggoda. Jujur saja ya, dunia yang semakin modern ini yang luar biasa ya, menggoda baik laki-laki maupun perempuan untuk masuk hidup dalam perzinahan ya. Suami-suami pun masih ada yang selingkuh, istri-istri masih selingkuh, dan itu fakta, itu kenyataan ya. Nah ini sangat-sangat berjuang setiap rumah tangga, setiap pribadi yang sudah berkeluarga menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Demikian juga ya gadis-gadis, ya pemuda-pemuda tetap harus mempertahankan hidup kudus di hadapan Allah sebelum masuk
pernikahan ya harus menjaga kekudusan hidup. Jangan melakukan hubungan suami istri ya di luar pernikahan ya. Itu hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, kalau kita melihat peraturannya dari firman Allah perjanjian lama, itu harus dilenyapkan ya, dilempar dengan batu sampai mati. Jadi ini menunjukkan sesuatu yang serius ya, berjuang ya menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Amin ya semua. Maka kalau rumah tangga saling menjaga hidup kudus di hadapan Allah, rumah tangga itu akan harmonis, bahagia ya. Demikian juga gadis-gadis, anak-anak muda tak menjaga hidup kudus di hadapan Allah, kelak rumah tangganya adalah rumah tangga yang bahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ya menolong kita untuk terus ya menjaga hidup kudus. Firman ini mengingatkan kita secara waspada terhadap dosa perzinahan ya. Kita harus singkirkan itu, kita harus berjuang jangan sampai kita terjebak dalam kehidupan perzinahan itu. Ya, yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, dengarkan firman Allah, lakukan firman Allah, hidup kudus. Karena firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus sebab Yesus Kristus Tuhan kita kudus, sebab Tuhan itu kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita, apapun pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dengan iman, dengan bersandar kepada Tuhan, dan kita bawa dalam doa. Percayalah, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi jangan ragu-ragu kita untuk membawa beban-beban kita kepada Tuhan. Percayalah, Dia Tuhan yang mendengar dan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Kita naikkan satu pujian